hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Kemudian selawat beriring salam memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita bersah berkumpul di rumah duka mencalian mukunan sabah atinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan langkah kaki kita datang ke sini bersama-sama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama kita hormati Puangku Nini Mama, yang sama kita hormati Om Ibu Bunduh Kanduang, yang sama kita muliakan keluarga yang dalam ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan dipanggilnya
salah seorang dari keluarga kita, saudara kita, saudari kita menghadap kepada Allah, tanda Allah cinta dan sayang. Bukti Allah cinta dan sayang terhadap hambanya itu, Allah memberikan bermacam-macam model ujian dan cobaan menurut kita. Allah tidak memberikan ujian dan cobaan itu di luar kesanggupan dan kemampuan manusia. Tetapi Allah memberikan sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Seterusnya yang sama kita hormati, Bapak Ibu, jamaah takziah, hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Nyo kadang-kadang awak berkumpul ko hanya dua faktor, dua bentuk. Kalau ndak barale meninggal. Hari raya kadang-kadang jarang lo nyo. Tapi semua itu adalah strategi cara Allah terhadap hambanya. Kita manusia tinggal menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bicara masalah maut atau kematian, ini ayatnya populer, pendek. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang hidup, yang berdiri, yang bernyawa, yang bernafs. Nah, ada yang mengatakan diri, yang bernapas, itu dia akan merasakan kematian, itu pasti. Jadi kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Kadang ketik, tua, muda, laki, perempuan sama. Islam ataupun tidak ada bedanya. Cuman ada capek, ada lambe. Nah itu kalau di Minang namanya bumbang jatuh, kalapo jatuh, nang ketik, nang tua. Pada hakikatnya sama. Maka pesan Rasul, yattabi'u maitun thalathun. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Kalau meninggalkan normal. Lain tak dalam paru ikan gitu. Kalau meninggal normal, ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Yattabi'u maitun thalathun. 1, ahluhu, keluarga. Sanak famili, orang kampung. Anak beranak, bako bersumandan, serta orang jual 5 suku. Kalau awak di situ. Ikut sama tu. Yang kedua, wa malhu, harato. Mobil, motor, karando, macam-macam lah gitu kan. Kain, banta, kasur, ikut mengiringi. Fayarji'u isnani, 2 balik pulang. 3 yang mengiringi, 2 kembali pulang. Ahluhu, orang ramai tadi tu, balik pulang. Kembali pulang. Sayang-sayang suami sama istri, tak kala istrinya meninggal, jarang yang, kalau jarang masih ada ya. Ndak ada yang masuk ke dalam kubur. Kalau ada tu namanya bunuh diri pula. Ndak boleh. Balik pulang. Yang kedua, wa maluhu harato. Balik pulang lagi. Pesan Rasul, wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Yang mana? Wa amaluhu, amal soleh. Al-Kahfi 110 bagian akhir itu Allah katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, Allah hanya mau ketemu dengan hambanya itu, falyaman amalan solihan, dia harus beramal soleh. Jadi kata kuncinya, Allah akan mau ketemu dengan kita nanti di akhirat dengan catatan ada amal soleh. Bila amal soleh itu 1 tempatnya di dunia ini. Nggak ada tempat lain lah. Jangan berharap pula nanti di alam kubur, nggak ada. Nggak bisa lagi. Atau dia padang mahsyar, nggak. Dalam sakarat. Nah, dalam sakarat mah bisa. Nah, walakuan bisa dalam sakarat tuh. Nggak ada. Hanya 1, dunia. Makanya kata Allah, innama hadhil hayata dunya mata. Sesungguhnya dunia itu adalah tempat kesenangan. Nah, silakan berbuat.
Tapi ingat, ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu tempat berbuat, beramal, akhirat tempat pembalasan. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti ada balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan hilang itu. Itu pasti. Mungkin kini belum terasa di awak lain, tetapi nanti suatu saat kita akan merasakan. Nah, tapi jangan bisu lo. Itu nanti biasanya Bapak Ibu yang ada sajadah pagi Jumat ya. Kan ada itu, sering awak lakukan itu. Dibaca di imam awak. Bahwa di sana Allah menyatakan nanti walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Surah apa? Sajadah. Allah jelaskan di sana penyesalan. Rabbana ya Tuhan kami. Lah kami calik, lah kami danga. Itu penyesalan itu. Farji'na, balianlah kami, balik ya Allah. Kalau kau nama pelangi ya. Pelangi ya Allah. Ke musola barokah. Masjid Nurul Huda. Nggak bisa lagi dong. Itu namanya nasi lah menjadi bubur. Itu di akhirat bisu penyesalan tu. Makanya kecek-cek orang tua biarlah nyasa dahulu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya, tidak ada guna. Orang kan nasi lah menjadi, kalau nasi jadi bubur masih ada bisa kan, jadi santan, jadi kacang masih bisa. Tapi di akhirat tidak bisa lagi. Hanya amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Makonyo kita selalu dibimbing dari orang gaya awak, orang tua awak, ibadah, amal soleh. Setidaknya sholat. Alah sholat. Kau berani menunjukkan murid awak. Ozil, Adelio, itu curang lah yang Zaki. Mondoanya babu dia mau ikut Porsadin nanti itu. Kota Padang, insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah, jadi oleh sebab itu kita persiapkan. Momen kini adalah hijrah. Hijrah. Kalau dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20, coba tengok. Surah At-Taubah surah ke-9. Tidak ada terjemahannya dah. At-Taubah ayat 20. Surah ke-9. Ada ketemu? Ada, Pak. Coba baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Terus. Fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'zamu darajatan inda Allah. Ya. Wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, ternyata hijrah itu dasarnya iman. Jadi sebelum hijrah awak, sebelum melakukan sesuatu, kuatkan iman dulu. Kalau tidak jangan coba-coba. Bisa gagal. Makanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi iman kuyan dulu, mulai dalam rumah tangga. Bapak Ibu, mulai dalam rumah tangga. Apalagi anak-anak awak, anak-anak remaja-remaja, putra-putri, generasi-generasi awak, kuean imannya. Baca remang kueannya, Luqman 31 mulai 3 balik sampai 9 balik. Nah, boleh ibu calik, bu bapak calik salah beko di rumah, calik tafsirannya gitu kan, calik terjemahannya. Surah Luqman, surah 31, mulai dari 3 balik sampai 9 balik. Itu ada di sana itu. Cara menguatkan iman di dalam rumah tangga. Mulainya dalam rumah tangga. Ayah jomande. Awak sedih kini Bapak Ibu mencari kondisi dan situasi. Ada yang membunuh dengan begitu.
Ndaklah seorang baduo do. Nyo cincang, nyo goria, nyo abu, nyo pangantun, ndak tahu dah. Nah, itu kan kalau agama sudah dipisahkan dari manusia, maka manusia itu kan brutal. Akan lebih buas daripada binatang buas. Dulu ada yang heboh di Indonesia, Sumanto. Iya Pak ya? Tapi lama meninggal di kuburan di orang kali. Baru nyambil nyawa pulang, nyabui, nyusup gitu kan. Assalamualaikum Bu ya. Maaf Bu ya. Gantian sudah Bu ya. Itu ada Sumanto dulu. Kalau kini itu kan lebih itu. Inyo bunuh seorang, inyo mencincang seorang, nak gadi orang. Kenapa? Agama sudah jauh dari diri. Makanya agama tidak boleh dijauhkan. Nah, dari mana startnya rumah tangga? Ayah jomande. Jadi kini tawuran. Ada balap liar namanya. Narkoba. Narkoba sekeniko Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Ada namanya LPG. Apa? LGBT. LGBT ini ya. LGBT sudah 18.000. Nah, kalau anak-anak awan dakwah selamaian, habis. Jadi Bapak Ibu, di mana mulainya tuh rumah tangga. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, wajib awak usahawan Bapak Ibu. Tidak bisa dengan doa saja. Tidak bisa dengan doa. Harus ada usaha. Mulai dari rumah tangga. Setidaknya ada 3 rumah fungsikan Bapak Ibu. Sering kita sampaikan di mana-mana. 3 rumah maksimalkan. Insya Allah anak soleh akan terwujud. Insya Allah. 1 rumah tangga, dan 2 rumah ibadah, dan 3 rumah sekolah. Kalau 3 rumah ku awak maksimalkan, insya Allah. Awak cari orang-orang dulu, inye-inye dulu, buya-buya dulu, dari mana lahir beliau? Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Bahkan sekarang menjadi imam besar di Masjidil Haram, orang Minangkabau diabadikan tuh nama beliau tuh dengan Masjid Raya tuh. Dari mana? Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Ada lain pada itu. Ya mungkin model sekolahnya beda-beda. Mungkin surau gitu kan. Tapi ngaji. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kau yang abai. Awak kini kau lebih fokus mencari untuk yang katingga. Tetapi tinggal nan kadibau. Paham ya Bu ya? Paham salah gitu kan. Mati-matian awak mencari siang malam, kadang lembur bagai untuk nan katingga, tetapi tinggal nan kadibau. Itu kan sedih kita itu. Saya lihat itu. Salat boleh saya lihat bara yang ada di masjid di musola. Di mana ramai di kafe banyak ini ko jamaah. Panjang bypass bawa serak tadi, bukan dari Lubek tadi itu. Sengaja sholat di Siko gitu kan. Alhamdulillah lah itu kerja. Bapak Ibu hadirin, jadi oleh sebab itu mari awak siapkan. Kalau ndak kita akan dihisap Bapak Ibu. Allah akan minta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan minta. La tazalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Nah, makanya hati-hati dengan persoalan hidup. Jadi, maka kita kuatkan iman-iman generasi-generasi kita, anak-anak kita, kalau awak ingin menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena itu harapan kita. Jangan sampai nanti anak-anak itu yang menjadi masalah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, kuatkan iman. Baca roh tadi Al-Qur'an surah Luqman 31 mulai 3 balik sampai 9 balik. Ada di sana rinciannya. Barulah kue iman dalam rumah tangga itu baru hijrah. Nah, hijrah itu baru pindah lah. Boleh Bapak Ibu coba kita bayangin dulu tuh. Sewaktu zaman Rasul,
yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah kan tahu kan bara jaraknya kan. Kalau Joto ini 9 jam. Lebih kurang. Oto lari 150 tuh. Karena jalan-jalan data gitu kan. 150 tuh nyogas. Nah, itu 9 jam lebih tuh. Kalau dulu, kalau iman tak kue, anak tinggal kalau tidak mau hijrah, istri kalau tidak mau hijrah tinggal, suami tidak mau hijrah tinggal, rumah, harato, pencarian tuh tinggal sedonyo. Jo apa jo baju sarawah nan laki di badan saja. Nah, itu kan iman yang ditanya di situ tuh. Ke Madinah tuh. Akhirnya awak tak perlu itu tuh. Awak yang perlu kini ko hijrah kepada kebaikan. Biasanya awak jarang datang ke rumah saji solat jamaah, kini rajin leh. Terutama yang rumah dakik jumu saji jumu solah wajib. Ndak ada beda ulama tu dong. Saya dalam Al-Quran. Aqimus sholah. Bukan aqimis sholah. Aqimus sholah. Itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Dirikan sholat. Wa'atuz zakah. Perintah. Tunaikan zakat. Warka'u ma'arraki'in. Ruku bersama. Orang ruku bersama itu di mana? Masjid, musolah. Sholat jamaah. Yang kedua. Keterangannya, ya Rasul, kata sahabat. Sahabat itu, saya buta. Terus, saya tua. Terus, tidak ada yang kami bimbing ke rumah saji. Itu lay bulia solat di rumah ya Rasulullah. Itu kata beliau tuh, menuntuilah bahasanya. Orang gaib oleh tubuh Allah. Kata Rasul, anta sami'tu nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu. Datang. Orang gaib, buto. Tidak ada yang kami bimbing ke rumah saji karena hidup seorangnya. Tadanga sorozan datang kata Rasul. Wadan gadang. Buto indak. Rumah dakik-dakik masjid jum musola. Tadanga sorozan. Awak pakai ilmu basi je. Alasan awak besok di akhirat. Tidak ada. Jadi awak hijrah kini Bapak Ibu. Hijrah kita. Pastikan diri awak tu. Hukum diri awak tu. Kalaulah solat tadanga solat panggilan solat tu pastikan diri awak solat berjamaah. Hanya awak nang bisa menghukum diri awak. Insyaallah tu. Bisa tu. Jadi oleh sebab itu mari biasakan hal-hal kebaikan. Nah, kalau yang mandiang nangko almarhumah ko iko ibarat bajalan lah sampai ke batih. Balayih lah sampai ke pulau. Nan punyo datang manjapui, nan mananam datang membubui. Sarahan ke Allah. Tidak urusan awak dah. Urusan kita awak lagi. Nah beliau tu lah jaleh tu. Nah sudah tu. Awak antan bersama-sama. Awak besok lu tantu lagi. Entah siang kamu antan, entah liado, entah indah. Awak bisa berkumpul bersama. Nah jadi oleh sebab itu kita yang akan kita pikirkan. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Jadi iman berhijrah. Wajahadu, itu jahadu, bersungguh-sungguh. Fi sabilillah pada jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri. A'zamu darajatan indallah, itu lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih dahsyat. Bapak Ibu jamaah takziah, lah jam 10 ya. Ada yang kau tanya Bapak Ibu boleh? Terakhir, pesan Rasul itu kepada kita bersama bahwa kalau ada yang meninggal, satu tidak boleh diratapi, maratok, marawang-rawang, menapi. Itu perbuatan jahiliyah itu. Tidak boleh. Nangis boleh. Itu sunatullah. Ya namanya kehilangan, berpisah namanya itu biasa itu. Ini yang tidak boleh. Ini ada kecil orang menangis boleh ditangisi, tidak boleh. Ditangisi itu mau kasih ala buah-buah, tidak bolehnya. Kemudian termasuk adab kita kepada orang yang sudah meninggal, yaitunya mendoakan beliau. Doakan beliau. Kemudian termasuk apa kebiasaan baik selama mendiang hidup kita lakukan. Nanti itu kebaikan-kebaikan itu akan mengalir. Man sanna fil islami hasanah, itu hadisnya itu. Sahih.
Siapa yang berbuat kebaikan dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu, kebaikan orang yang mengikutinya, yang menirunya, tanpa mengurangi kebaikan orang tersebut. Luar biasa. Kemudian termasuk bagaimana kita tetap membina anak-anak generasi kita, keluarga kita, terutama bapak-bapak, berkewajiban membina anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cie. Ini jamak di situ, azwajika, istri-istrimu, begitu kata Allah. Membina, mendidik, membimbing. Kalau ada seorang istri yang masuk neraka, suaminya yang pertama dulu. Kalau ada seorang istri itu masuk neraka, perempuan istri itu sampai kalau tidak 3 yang dielo tuh. Suami, kalau sudah punya suami, ayah, saudara, laki-laki, itu setidaknya. Tapi kalau suami yang masuk neraka, tidak ada hubungan dengan istri. Makanya beban tanggung jawab di pundak suami itu luar biasa. Nah, makanya awak awasi. Bapak-bapak, istri awak awasi ibadahnya, ilmu agamanya, adabnya, berpakaiannya. Nyo kadang-kadang ada tempat lain tuh. Tempat lain. Isiko tidak ada tempat lain. Sanang mencari istrinya, berpakai pakaian ketat-ketat keluar. Senangnya, malahnya balian loh. Itu namanya dayus. Bukan yang pajak tuh. Yang pajak tuh siapa namanya tuh? Oh, gayus ya. Oh, lihat tekan aja lah ya. Ini ndak gayus loh. Dayus. Dayus itu adalah seorang laki-laki, seorang bapak membiarkan kemaksiatan berada dalam rumah tangganya. Anak perempuan atau istri awak ndak pakai jilbab, ndak menutupi aurat, keluar rumah. Nah, itu suaminya nanti yang diseret pertama tuh. Kalau ndak percaya buktikanlah. Besok. Tilu. Ini kalau ingin bukti itu gitu misalnya. Kalau kini kan alun-alun itu. Jadi agama itu adalah membimbing kita bagaimana kita berada di jalan yang lurus. Bapak Ibu, jadi karena mumpung sekarang adalah berada di awal tahun, memang hitungannya mau bertambah, tapi pada hakikatnya kita sudah berkurang. Jatah kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikatul maut sudah mengintai, pintu kubur sudah mulai mendekat pada kita, maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Nyodu makin hari makin duniaku memang makin hebat, makin dahsyat, makin luar biasa. Nah, cuman awak nem perlu kini koleh. Mungkin itu Bapak Ibu, anak-anak kita didik agar mereka tetap berada di jalan yang benar, soleh, berada di jalan yang Allah ridho Subhanahu wa taala. Dan terutama ambo mohon doa kepada Bapak Ibu. Ambo selalu minta doa kepada jemaah-jemaah di mana saja. Doanya anak saya mau berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir, ya, yang kedua. Insyaallah. Dan kedua. Ya Nek ya, doakan cucu nenek. Nah, dan dia lahir dari MDA apa menukah? Muhajirin, senior itu dulu. Karena Ozil juga kita yang mengkadernya dulu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dia istiqomah, sabar, tabah. Kapata masih video call, lendak singgah bom situ bang. Alhamdulillah lendak dulu ya, lewat saja. Ini memang nampak lewat. Orang sedang mengirim apa tuh? Mengirim rudal tuh. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak awak selalu istiqomah. Harus awak siapkan anak awak Bapak Ibu. Kalau enggak nanti awak bermasalah di akhirat besok. 3 rumah tadi itu. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Itu kata kunci itu. Kalau itu insya Allah sukses. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Jangan payah benar Pak. Papa Ozil. Terkait almarhum. Iya. Jadi amal-amal apa yang harus kau lakukan untuk menambah bekalnya untuk meringankan hisabnya itu? Apa yang bisa kau lakukan sebagai ahli baik? Udah Pak? Kabarnya beliau umuran sekitar 40-an ya. Belum keluarga ya. Alhamdulillah beliau sangat luar biasa menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak banyak beban, masih sendiri,
Kan tidak banyak beban tuh doh gitu kan. Nah, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, tugas kita satu, sabar. Ini memang bahasanya mudah tetapi itu berat. Sabar tuh mampu mengandalkan diri. Baik terhadap yang kita senangi ataupun tidak. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi. Allah menyatakan dalam hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Apa kata Allah? Man lam tardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala ni'mai. Ini 3 tuh. Siapa yang tidak redo atas qadaku, ketentuanku, kata Allah, dia harus redo. Walam yasbir ala balai, siapa yang tidak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku, apa kata Allah? Fal yakhruj min tahtis sama wati wal ardh. Bahasa awaknya diusia. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Itu kata Allah. Jadi kita redo, sabar, syukur. Nah, kalau itu kedua-duanya, ketiga-tiganya, insya Allah Allah akan berikan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? 1, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang beliau lakukan selama ini. Kalau bisa, lakukan. Kalau beliau wasiat, laksanakan. Dan kedua, di rumah, dalam rumah itu damai. Bahasa yang lain itu. Anda baca kucika saja dalam rumah itu dong. Gitu kan. Dirikan ibadah. Kalau ada peninggalan-peninggalan beliau yang baik, kan manfaatkan secara baik. Kan kalau ada peninggalan-peninggalan beliau. Doa itu sudah jelas. Kemudian termasuk bahwa beliau itu sudah jelas lepas. Kehidupan beliau di dunia ini sudah selesai. Jangan dikasih beban. Beban itu salah satunya adalah diratap dan ditangisi itu. Artinya tidak siap, tidak menerima. Ini kadang-kadang kan awak dek saking sayangnya juga beliau ndak menerima gitu kan. Manga ndak ambose. Nyo adonya kayak gitu tuh gitu kan. Sayang berlebihan gitu kan. Tapi jangan sampai begitu. Jadi ikhlas, kita redo, terserahkan semuanya kepada Allah. Lakukan yang terbaik di dalam rumah tangga itu, dalam rumah itu. Salat, perbanyak salat sunnah di dalam rumah itu. Salat sunnah. Salat wajib di masjid dan musola. Salat sunnah. Atau mungkin kebaikan-kebaikan lain, puasa gitu kan. Nah, kalau beliau biasa puasa sunnah, kita lanjutkan, itu kan sesuatu yang baik. Memberi, berinfak gitu kan. Kebaikan-kebaikan itu nanti orang tua lu masih ada. Bapak gitu kan. Itu sangat luar biasa. Doa antara ayah dan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu tidak ada yang menghalangi. Nah, kalau hadis itu kan doa anak yang soleh. Nah, sekarang orang tua yang mendoakan, soal kan hubungan itu tidak ada terputus sampai hari akhirat sekalipun. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suami istri bisa pisah. Tapi anak dengan orang tua tidak akan berpisah. Ini ada ya saking beranju anak kan, putus lah para anak nih. Kece awak. Tidak ada putusnya. Nah, kalau yang putus itu kecuali dia murtad. Nah, itu tetap putus. Jadi lakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga itu. Sayang kita sama anak, sayang sama kita mungkin kakak, adik, iya. Tapi Allah jauh lebih sayang terhadap hambanya. Itu pasti itu. Kadang-kadang kita belum mampu mengambil hikmah di balik itu. Tetapi dia ada hikmah. Ada hikmah. Ya lain masih ada? Kalau enggak, kita serahkan kepada pembawa acara. Ya, baik, demikian saja. Berbagi nanti sama Buya kita.
Mohon maaf dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang ngalu hirono pici dek kurang kuning atau masakan talambiak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling maafkan. Mari kita didik diri kita, keluarga kita agar kita tetap istiqomah di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكس